Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Sahabat Salam. Dan video kali ini saya mau nge-share ya, mau berbagi tentang situasi di Masjidil Haram saat ini, dan tentunya tentang kebijakan pemerintahan Saudi yang melarang melaksanakan ibadah umroh. Berkaitan tentang hal itu, banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun dari sahabat subscriber tentang pelarangan melaksanakan ibadah umroh. Jangankan dari jamaah dari Indonesia, bahkan dari warga Saudi pun, pemerintah Saudi memberikan larangan untuk melaksanakan ibadah umroh, kecuali yang melaksanakan tawaf yang berada di pelataran Ka'bah ataupun di pelataran Masjidil Haram. Dan itu sangat merasakan benak atau hati saya pribadi ataupun mungkin dari subscriber semuanya. Bahkan itu muncul banyak pertanyaan tentang kebijakan larangan-larangan tersebut. Oleh karena itu kita coba cari sumber penjelasan, dan kebetulan alhamdulillah saya mempunyai seorang guru, dan kemarin baru saja melaksanakan ibadah umroh bersama saya, dan alhamdulillah beliau sekarang berada di Indonesia. Insya Allah sebentar lagi kita connect langsung bersama beliau, mau nanya tentang seputar pertanyaan-pertanyaan dari sahabat tentang kebijakan pemerintahan Saudi melarang melaksanakan ibadah umroh dan sholat, seperti halnya sholat Jumat, karena banyak banget ya sahabat nanya tentang hal-hal tersebut. Oleh karena itu kita coba akan connect bersama beliau. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan pencerahan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menggundah terhadap hati para sahabat tentang kebijakan dilarang melaksanakan ibadah umroh. Bahkan untuk sholat berjamaah saja ini tidak boleh melebihi 50. Oleh karena itu sekarang kelihatan banget ya di Masjidil Haram itu mulai sepi banget, dan mulai sedikit banget para jamaah yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Abi Haji Tatas ya. Di antaranya yang pertama, bagaimana situasi yang sekarang ini khususnya Mekah dan Madinah dan beberapa daerah lainnya yang sangat sepi dari para jemaah untuk sholat berjamaah, dan bagaimana hukumnya? Ini yang pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kebijakan Saudi yang sekarang menutup kedatangan orang dan memulangkan para mukimin ke negaranya masing-masing? Apa hal itu sama dengan melarang ibadah? Ini pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana langkah kita kaum muslimin di seluruh dunia, terutama di Indonesia, atas kejadian ini? Itu yang pertanyaan ketiga. Sedangkan yang pertanyaan terakhir, apakah pelaksanaan ibadah haji tahun ini di stop atau tidak, mengingat penerbangan ke Saudi Arabia itu dihentikan? Dan sekarang mari kita simak baik-baik penjelasan dari beliau. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat semua. Tonton terus video ini sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kabar baik nak salam ya. Setelah Abi dengan jemaah pulang dari Tanah Suci dalam pelaksanaan ibadah umrah kemarin, proses kepulangan alhamdulillah dalam kelancaran, dan tentu para jemaah pun alhamdulillah sampai hari ini sehat ya, mudah-mudahan seterusnya, amin ya Rabb. Kemudian betul sekali apa yang disampaikan oleh Nak Salam barusan, bahwa situasi keadaan Masjid Haram pada saat sekarang ini tengah di stop kegiatan ibadah seremoni terutama umroh ya, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa melaksanakan umroh atas pertimbangan mungkin pemerintah Saudi sekarang ini mengambil langkah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan sesuatu yang mafsadat itu didahulukan ketimbang mengambil manfaat.
Artinya bahwa penyebaran virus corona ini sangat masif ya di berbagai negara, termasuk di Saudi, termasuk di negara Indonesia sendiri yang sekarang pemerintah semakin giat ya memberikan arahan kepada masyarakat dan menyampaikan beberapa kebijakan, terutama para pimpinan daerah di daerah masing-masing, dan itu tentu hal antisipatif yang dilakukan oleh setiap pemerintah di mana saja mereka berada atas penanggulangan wabah corona ini. Nah, berkaitan dengan penyetopan sementara ibadah umroh ini, tentu ini bukan hal baru sebetulnya dalam sejarah syariat Islam ya. Dahulu pun pernah dilakukan dan Rasul pun telah memberikan warning tentang itu. Seperti dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah statement bahwa la yuradu, katanya, mumridun ya ala musihhin, bahwa unta yang sakit itu tidak boleh dipersatukan dengan unta yang sehat gitu ya. Walaupun konteksnya unta, tapi dilalahnya ini bahwa substansi menyatukan orang yang sakit dengan yang sehat itu tidak diperbolehkan. Maka kalau Ka'bah sebagai pusat kegiatan seremoni ibadah kaum muslimin di seluruh dunia, tentu pemerintah Saudi mengambil langkah supaya tidak menyatunya orang yang terpapar virus yang membahayakan ini dengan orang yang sehat datang kemudian. Jadi itu langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Saudi pada saat sekarang ini, dan harus dimaklumi oleh kita kaum muslimin di seluruh dunia bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi sekarang ini sesungguhnya sesuai dengan kegiatan syariat Rasulullah SAW. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, nak salam, bagaimana langkah Saudi sekarang yang menyetop kaum muslimin datang dari berbagai negara untuk melaksanakan ibadah umroh sampai batas waktu yang tidak ditentukan, yang ini membuat gaduh hampir di setiap negara. Apakah ini melanggar ketentuan syariat agama Islam? Tentu tidak, nak salam ya, tidak demikian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, dan mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Saudi yang sekarang dilakukan untuk negara-negara yang biasa mengirimkan jemaahnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin," katanya, apabila kalian mendengar penyebaran penyakit taun yang mewabah itu menimpa sebuah negara atau sebuah tempat, fala tadkhuluha, maka kalian jangan memasuki negara atau tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antu fiha, kata Rasulullah, apabila memang sudah menimpa wabah penyakit itu di sebuah negara atau di sebuah tempat, sedangkan kamu berada di tempat itu, fala takhruju minha, maka kalian jangan keluar dari tempat itu. Jadi tentu ini sangat berdasar pemerintah Saudi atas sabda Rasul yang disampaikan tadi, bahwa ini demi kemaslahatan. Bahwa kalau Islam mengajarkan atau Rasulullah mengajarkan hal seperti ini adalah demi kemaslahatan. Bahwa pada zaman Rasul pun pernah terjadi ya, dahulu kala ketika ada rombongan dari Bani Sakif ya yang akan berbaiat kepada Rasulullah SAW, dan dikabarkan bahwa di antara Bani Sakif itu ada yang terpapar penyakit taun pada saat itu dan penyakit kusta. Kemudian Rasulullah SAW setelah datang utusan tersebut mengatakan, segeralah kalian kembali, irji'u wa qad baya'tukum, katanya, silakan segera kembali dan aku telah membaiat kalian. Jadi tidak sampai ketemu dengan Rasulullah ya, bahwa pada saat itu kelompok rombongan dari Bani Sakif yang akan berbaiat kepada Rasulullah tidak sampai ketemu dengan Rasulullah karena dapat kabar bahwa rombongan tersebut ada orang yang berpenyakit lepra ya, yang diasumsikan akan mewabah. Maka demi kemaslahatan Rasulullah langsung mengambil tindakan, irji'u, katanya, kembalilah kalian, waqad baya'tukum, dan sungguh aku telah berbaiat kepada kalian. Nah, ini langkah-langkah seperti itu. Atau juga pada abad ke-7 ya,
sekitar tahun ke-14 Hijriah pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab itu juga demikian, di mana ada sahabat yang Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Mu'adz bin Jabal ya, yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di Syam di Syria. Pada saat itu Sayyidina Umar mau berangkat ke Syam, ya, tiba-tiba di Sarok ya, sebuah tempat menjelang masuk perbatasan ke Syam, dicegat oleh sebagian bala tentara dan menghentikan langkah Umar untuk masuk ke Syam tersebut, sekaitan dengan mewabahnya penyakit di kawasan Syam tersebut yang mematikan hampir 30.000 nyawa pada saat itu ya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu meminta pendapat dari berbagai orang, termasuk orang yang pernah ikut berhijrah dari Muhajirin dan orang-orang Ansar yang kebetulan bersama-sama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah berangkat ke Syam itu, meminta saran. Kebanyakan dari saran-saran tersebut ada yang mengharuskan Umar terus melakukan perjalanan, ada yang mengharuskan Umar harus pulang lagi ke Madinah. Di antaranya perbedaan pendapat antara Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Al-Jarrah pada saat itu, sampai Abdullah Al-Jarrah membahas tentang takdir katanya. Kalau sudah berpenyakit ya sudahlah, itu takdir katanya. Tetapi Umar menjawab dengan diplomasi bahwa kata Sayyidina Umar, kalau Anda membawa kambing atau kerbau atau apalah hewan, membawa ke antar lembah yang kering dengan lembah yang berumput, apakah itu takdir? Lalu memindahkannya kepada yang berumput, apakah itu takdir gitu ya? Itu diplomasi. Artinya bahwa ada upaya untuk menghindari dari penyakit. Tetapi kebetulan datanglah Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis Rasul yang saya sebutkan tadi, idza sami'tumul ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kalian mendengar ada sebuah kabar tentang penyakit yang mewabah di sebuah negara atau di sebuah tempat, maka kalian jangan pernah memasukinya. Nah ini jadi atas hal ini pemerintah Saudi mengantisipasi sehingga langkahnya tepat ya. Apalagi kalau Saudi sekarang ini sudah dekat pada waktu pelaksanaan ibadah haji, sampai batas waktu yang kita tidak tahu dan ditentukan setelah Saudi mempertimbangkan berbagai hal. Jangan malah Saudi nanti akan dituduh menjadi penyebab ya berkembangnya penyakit atau wabahnya penyakit yang akan mematikan banyak kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi langkah ini langkah yang pasti. Sepak bola saja diberhentikan sekarang ini, apalagi berjubelnya ibadah. Maka tidak aneh kalau sekarang ada muazzin yang menyatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, bersolatlah kalian di masjid di kediaman kalian atau di rumah-rumah kalian. Ini persis pernah dilakukan di zaman Rasulullah juga ketika hujan lebat ya, maka Rasulullah menginstruksikan kepada Bilal bin Rabah untuk menyampaikan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Jadi bukan berarti kita menganggap rendah pada nilai kewajiban sholat berjamaah, tidak demikian. Tapi ini karena situasi yang khusus ya, yang emergensi, yang secara umum bisa menimbulkan mafsadat yang lebih luas. Itu yang harus dipahami. Bukan menghentikan kegiatan ibadah dan tidak perlu dikomentari hal-hal yang aneh-aneh. Ini adalah langkah syariat yang benar. Dan tentu demi kemaslahatan seluruh umat manusia, terutama kaum muslimin, yang mana Mekah, Madinah, Ka'bah, Masjidil Haram menjadi sentral kegiatan kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin dari seluruh dunia dalam kegiatan seremoni ibadah yang penting. Maka jika saja ada yang terpapar salah satunya, nanti akan menyebar ke mana-mana, dan nanti Saudi akan dituduh sebagai penyebar penyakit virus corona ke setiap berbagai negara, dan ini harus dihindari tentunya. Jadi demikian alam ya. Karena untuk pertanyaan yang ketiga, lalu bagaimana langkah kita kaum muslimin ya di Indonesia sekarang?
eh, terutama yang sudah daftar umroh ya, yang sudah kembali diistirahatkan oleh kafilnya dari tanah suci kembali ke Indonesia, sampai ada yang 3 bulan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu bagaimana langkah kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan menyikapi situasi seperti ini? Tentu ya, yang pertama saya sarankan kepada seluruh kaum muslimin, yang pertama bahwa kita disuruh untuk berikhtiar. Artinya melakukan berbagai upaya. Kita jangan terlalu mengabaikan, menganggap rendah, menganggap remeh apa yang terjadi sekarang ini. Karena Allah pun, Rasul pun memerintahkan kita untuk berikhtiar sebisa mungkin. Jadi tawakal itu setelah dilakukan ikhtiar. Banyak sekali diantaranya ada orang-orang yang menganggap remeh, yang menganggap rendah. Itu kan soal biasa, itu dari Allah dan sebagainya. Sudah saja kita khusus kaum muslimin tidak akan terkena. Bukan demikian, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Maka berikhtiarlah yang baik, selalu melakukan hal-hal yang terbaik demi keselamatan diri kita sekalian atas merebaknya wabah penyakit seperti ini. Karena tentu baik atau buruk sudah ada ketentuan yang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, kata Allah itu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Bahwa Allah berfirman, tiadalah musibah menimpa pada sebuah negeri atau di atas dunia ini, dan tidak pula menimpa pada diri kalian, kata Allah, kecuali Allah telah menuliskannya sebelumnya di dalam Lauhul Mahfuz. Dan hal yang demikian sangat mudah bagi Allah. Nah itu yang pertama ya, langkahnya kita berikhtiar, berupaya, jangan abai, jangan juga menganggap remeh, jangan juga a priori. Kaum muslimin tidak akan terkena, kita banyak berwudulah, kita terima saja, tapi berikhtiarlah. Kita disuruh menjadi umat yang cerdas, cerdik, mampu berikhtiar. Maka langkah-langkah pemerintah yang sekarang dilakukan ikuti dengan baik. Kemudian yang kedua, tentu karena ini menimpa seluruh dunia, boleh jadi ini azab seperti yang menimpa pada masa-masa yang lalu. Azab Allah kepada umat manusia karena terlalu banyak durhaka di muka bumi ini. Maka pada saat ini banyaklah beristighfar, bertaubat ya, dan intensifkan pelaksanaan ibadah dengan baik ya, jangan lalai, dan senantiasa kita berlindung kepada Allah ya. Karena mau keluar rumah kita berdoa, mau tidur kita berdoa, dalam aktivitas apapun kita berdoa, kita terus untuk menyampaikan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Jadi tidak usahlah merendahkan, tidak usah menganggap enteng, lakukan upaya-upaya dan berikhtiar ya dengan yang baik, yang disampaikan oleh para ahlinya karena kita tidak mengetahuinya, dan serahkanlah diri kita kepada Allah. Jikapun ada keluarga kita yang terpapar, jangan dinilai bahwa dia dikenai azab seperti itu ya. Malah Allah menilainya syahid bagi orang yang terkarantina kemudian sampai meninggalnya atas wabah sebuah penyakit, maka Allah akan menilainya sebagai langkah yang syahid. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan oleh Muhammad, tidaklah sesuatu menimpa kita kecuali Allah telah menentukan hal tersebut. Allah telah menuliskannya bahwa itu akan menimpa kita. Dialah Allah yang menguasai kita, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin berserah diri. Jadi seperti tadi langkahnya, yang pertama berikhtiar, yang kedua ketati ibadah dengan baik, bertaubatlah
jangan terus berdosa karena boleh jadi ini kan akibat dosa-dosa umat manusia. Kemudian yang berdoalah sebanyak-banyaknya menjelang tidur, bangun tidur, mau berangkat, keluar rumah, mau makan dan sebagainya. Karena kita tidak tahu apalagi bentuknya virus ya. Dan yang terakhir, patuhi anjuran pemerintah masing-masing. Mereka yang lebih bertanggung jawab untuk mengendalikan situasi kota, situasi pergumulan, situasi kehidupan masyarakat, dan mereka menurunkan ahli untuk menilai bahwa ini adalah berbahaya. Sekali lagi, memang tidak boleh kita gundah gulana, tidak boleh terlalu mendramatisir situasi, tapi juga jangan mengabaikan dan jangan menganggap rendah. Tetap kita harus berikhtiar, ya. Kemudian kita bertaubat kepada Allah sebaik-baik taubat. Banyaklah berdoa dan ikuti anjuran-anjuran pemerintah, karena mereka lebih mengetahui dan memahami akibat yang akan ditimbulkan dari penyebaran virus tersebut. Demikian Alan ya, mudah-mudahan kita kaum muslimin, para subscriber Alan di mana saja berada, seluruh kaum muslim Indonesia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaum muslimin di dunia di belahan manapun. Kita tetap berdoa mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Dan bagi yang belum melaksanakan ibadah umroh, tidak usah gusar ya. Pada saatnya insya Allah kita dapat melaksanakannya. Kita berikhtiar dengan baik demi pelaksanaan ibadah yang baik pula. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini, apakah ibadah haji tahun ini juga akan di stop ya? Karena pemerintah Saudi tidak memberitahukan sampai kapan diberhentikannya penerbangan ke Saudi dan masuknya umat Islam ke tanah haram Mekah dan Madinah. Tentu Abi tidak memiliki otoritas untuk menyampaikan berhenti atau tidak berhenti. Ini hanya gambaran saja bahwa jika penyakit wabah begitu menggemparkan pada musim haji sekarang sudah selesai, tentu pemerintah Saudi akan melaksanakan ibadah haji ini. Dan jika penyebaran virus corona ini masih masif ya, dan tidak ada batas waktu, saya menilai bahwa ini akan mungkin diperpanjang, dan boleh jadi ibadah haji pun akan di stop untuk tahun ini. Dan bagi kaum muslimin tidak usah kaget ya, apalagi menimbulkan langkah-langkah yang tidak semestinya. Apa yang dianjurkan pemerintah sekarang ini melalui Kementerian Agama yang memiliki peran sebagai regulator dan fasilitator kegiatan ibadah haji, karena haji itu adalah G to G, government to government, maka tentu tidak usah kita berkomentar apapun. Kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah pada lain kesempatan kita bisa melaksanakan haji, jika saja pemerintah Saudi memperpanjang penyetopan masuknya setiap orang ke tanah suci. Namun tetap kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat dilaksanakan, dan tentu semuanya bisa diselamatkan oleh Allah. Walaupun dari hadis yang dhaif, pernah ada sebuah ungkapan Rasulullah SAW, hajju qabla an tahujju, katanya, berhajilah kalian sebelum haji itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian qila, ditanyakan, wa masya'nul haji, kenapa haji itu tidak dapat dilaksanakan gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menjawab bahwa lahabatil a'rabu ila adnabil wadiyah, katanya. Jadi orang-orang Arab Badui pun mereka akan pergi bersembunyi di ujung-ujung lembah, katanya. Itu fala
yasilu ahadun ilal haji, maka satu orang pun tidak pernah ada yang sampai bisa melaksanakan ibadah haji. Ini riwayat Imam Daruqutni, tapi oleh para ahli hadis bahwa hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Tapi situasi itu bisa saja terjadi, walaupun kita tidak mengharapkannya. Justru langkah pemerintah Saudi sekarang ini demi kemaslahatan kita bersama, langkah pemerintah Saudi sekarang ini demi kaum muslimin yang berada di seluruh dunia dan demi perlindungan bagi kita sekalian, sehingga mudah-mudahan haji tahun ini dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun dan tidak terhambat oleh apapun. Demikian alam, mudah-mudahan kita sekalian sehat ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir kita maupun batin kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.